Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan,
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu.
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes, gagal kami tahu Tuhan, menjadikan Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janjimu di hidupku. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, Ku rasa amin Tuhan. kuasa yang Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, amin, terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan terjadi di Lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, ku yakin Kau ku hadir di yakin, sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sebab pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin, Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh, haleluya. Mari dengan segenap hatimu sembah, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapa karena kasih setiamu kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan karena kasih setiamu kami ada di dalam bait-Mu hari ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, tuntun langkah kami, tuntun hidup kami, agar kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan selama kami ada di dunia ini Bapa. Berbicara bagi kami, jamah hati kami, agar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah mengembangkan karunia. Ya, saya mau tanya, siapa yang merasa punya karunia di dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Ya, yang lain tidak merasa atau belum tahu. Makanya perlu gereja mengkhotbahkan. Banyak, karena memang banyak orang Kristen yang setiap hari Minggu duduk di gereja, tapi mereka nggak tahu karunianya itu apa. Ya, jadi tidak pernah dikembangkan dan mereka tuh pikir bahwa kita ini hidup hanya hidup lalu kita mati dan tidak ada apa-apanya. Padahal kita lupa Bapak Ibu. Ya, ada peribahasa berkata gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Jangan sampai kita ini hidup, kita mati hanya tinggalin utang. Ya, sebelum mati semua utang lunas, amin. Kok aminnya sedikit ya, berarti yang utang sedikit ya. Sudah semuanya cash ini di sini ya. Bapak Ibu, marilah kita nih berdoa supaya ketika kita mati, kita meninggalkan kenangan karena semasa hidup kita sudah mengembangkan karunia. Setiap orang yang terlahir di dunia ini itu pasti punya karunia. Tidak ada yang terlahir dengan tidak punya. Makanya harusnya setiap orang tidak bisa berkata gini, saya kan gak bisa apa-apa Bu. Ya saya ini gak punya karunia apa-apa. Karunia saya cuma makan tok. Itu bukan karunia ya. Itu makan tuh memang sudah dari sananya. Jadi kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Yuk mari kita buka bersama langsung saja 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita baca. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi saudara, kita ini semua terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Bukan hanya pengurus yang baik di gereja. Tidak semua kita terpanggil jadi pengurus di gereja. Dan memang tidak usah semua mau jadi pengurus di gereja. Nanti kacau kalau semua mau ngurus ya. Tapi kita semua, kata firman Tuhan, terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Dengan cara apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kita ini semua punya karunia dan kita harus jadi pengurus yang baik. Ayat yang ke-11 berkata, baca sama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mengaktifkan semua karunia yang ada dalam diri kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk hidup, kerja, mati. Ada yang harus kita lakukan dengan karunia. Tadi dikatakan kalau ada orang yang diberi karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu, untuk berbicara itu juga perlu karunia. Semua orang bisa ngomong, tapi karunia itu berbicara tidak semua orang punya. Makanya ada yang namanya sekolah public speaking. Ya, itu di situ melatih orang-orang yang punya karunia berbicara, dia semakin diasah karunianya itu supaya kalau dia berbicara itu semakin tertata. Kemarin contohnya saya dengar, cuma lewat saja di IG saya dengar. Ada yang ngajar gini, kalau engkau pingin jadi pembicara, seorang public speaking yang baik, engkau berbicara itu harus dengan senyum. Karena suaranya itu akan terdengar beda. Jadi saudara bayangkan kalau saya khotbah, saudara-saudara, kita ini semuanya ya harus bertobat. Saya pikir-pikir, oh makanya ya ada orang-orang itu dia ngomong senyum terus. Ternyata katanya beda, suara waktu senyum sama suara ngomong begini itu beda. Ya, tapi ini nggak bisa dipraktikkan dalam khotbah. Kalau saya suruh saudara bertobat, maka saya bilang, saudara-saudara, engkau harus bertobat, saudara. Nah ini nggak ada yang bertobat. Itu mungkin di dunia sekuler. Kalau dia jadi MC, ya, jadi dia bilang selamat malam, saudara-saudara. Ya, yang datang silakan duduk. Nah, itu bisa. Tapi kalau di khotbah tuh nggak bisa. Jadi, tapi orang harus punya dulu dasar karunianya. Karena kalau nggak bisa. Contoh, kalau saudara bukan karunianya menjadi orang yang berbicara atau menjadi pengkhotbah, jangan saudara memaksakan diri ya. Karena kenapa? Saya itu pernah teman saya ngomong, Bu, saya kalau persiapan khotbah 3 bulan loh. Satu khotbah? Jadi kalau seperti hari ini saya 5 kali khotbah. Kalau satu khotbah persiapannya 3 bulan. 5 kali 3, berapa lama itu saudara? 1 tahun saya buat persiapan saja. Itu saya bilang begini, Pak jangan diterusin. Berarti bukan karuniamu. Karena kasihan, kau sudah persiapan 3 bulan, kau pusing, yang denger makin pusing. Iya enggak saudara? Ya, bayangkan kalau saya berkhotbah, Shalom saudara. Firman Tuhan berkata. Tidur enggak saudara? Tidur kan? Maka ngantuklah semua. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita dengan karunia yang berbeda. Untuk sebuah tujuan kita saling mengisi. Tidak semua dipanggil sebagai pengkhotbah. Tapi setidaknya firman Tuhan bilang, kalau kamu diberi karunia berbicara, maka kamu harus menjadi seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita di rumah ya contoh, nasihati anak-anakmu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya karunia, engkau dikasih, bisa ngomong lah, karunia menasihati anak-anak. Ya kamu itu jangan hanya terus mengejar uang, carilah Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Ini sudah menghidupkan karunia loh. Amin. Ya, amin saudara. Jangan kau pakai karuniamu itu untuk bergosip. Ya itu bukan mengembangkan karunia namanya. Saya punya karunia Bu, yang terakhir apa? Pengejek. Pengajar ya.
apalagi ya, penginjil, yang terakhir pengejek. Nah, itu jangan dikembangkan saudara. Lalu dikatakan di sana dengan kekuatan Allah supaya kita ini memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat yuk satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang pertama. Kita baca bersama. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu apa? Mengetahui kebenarannya. Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang kebenaran akan karunia-karunia roh ini. Ayat yang kedua berkata, baca bersama. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Atau tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan, itu roh kuda liar. Kalau Roh Kudus itu pasti mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Di situ dengan jelas dikatakan, kecuali orang itu tidak memiliki Roh Allah, dia tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang keempat berkata di sana, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ya. Ayat yang kelima berkata, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita tidak sama semua karunianya. Ayat yang ketujuh, ayat yang keenam berkata, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Jadi banyak orang bisa punya karunia berbeda, tapi itu bersumber dari satu Tuhan. Dan ingat, karunia tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati juga sekarang ini banyak ya yang menyesatkan. Karunia dipakai untuk menjual-jual Tuhan. Ya, contoh ya, teman saya bilang, "Bu, saya itu ketemu pendeta, saya itu dinubuatin." Ya, dinubuatin karena dia punya karunia nubuat. Dia berkata, "Ibu, ya Tuhan bicara lewat saya. Ibu harus sumbang saya 200 juta." Saya bilang aja pret. Ya, banyak yang menjual-jual nama Tuhan, menjual-jual karunia untuk kepentingan diri. Makanya saudara juga hati-hati, jangan jadi Kristen yang suka ngejar-ngejar karunia. Maunya dinubuatin, terus ketemu orang, "Pak, nubuatin aku dong, tiap hari maunya dinubuatin." Akhirnya tersesat. Karena tiap kali ketemu jemaat, apalagi yang dia lihat orang kaya, dia panggil, "Bu, saya dapat suara Tuhan buat ibu." Ya, seneng digituin. Lain kali kalau ada yang ngomong gitu, bilang aja, "Saya juga sudah dapat suara Tuhan lewat firman Tuhan." Jangan mau disesatkan Bapak Ibu. Ya, terutama yang begitu. Ya, kalau dia suka bawa orang ke Israel, nanti ada orang-orang yang datang sama saya, "Bu, saya dinubuatin pendeta itu loh." Nubuatannya apa? "Ibu, Tuhan berkata, ibu harus ikut saya ke Israel bulan Oktober." Itu marketing. Ya, bukan karunia. Jadi saudara juga harus hati-hati. Ya, sekarang orang-orang Kristen itu suka yang mistis-mistis. Akhirnya yang mistis-mistis dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bawa-bawa nama Tuhan. Karunia disalah gunakan. Ya, ada lagi kalau saudara datang dalam doa kami, saya akan bagikan souvenir profetik. Nanti souvenir itu dari Israel. Ya, kalau kayak gitu saya juga besok mau bawa dari Israel salib-salib. Ya, buah-buah zaitun. Tinggal gampang bodoh-bodohin orang Kristen ini. Ini salib dari Israel. Kalau kau pakai, kau merinding-merinding. Ini dijual $100. Maka kayalah saya. Makanya orang Kristen, engkau harus punya pemahaman yang benar. Ya, saya tuh pergi ke Israel, diajak sama tour guide-nya, "Bu, saya ajak ibu ke toko perhiasan yang tidak biasa." Kalau saudara ke sana kan pasti ya ke Maher lah, kemana itu udah biasa. Ini toko yang tidak biasa. Saya diajak masuk gang, akhirnya naik, tempatnya eksklusif banget. "Bu,
Ini perhiasan kami, ini baru, belum ada di toko mana-mana. Batu saudara, batu-batu itu yang kayak dulu batu-batu aki kita. Tapi batunya itu masih utuh, belum diolah, cuma dimengkilatin, terus ditempelin satu berlian kecil di situ. Ya, ini harganya berapa? Yang ini dia jualnya itu mulai dari 100 juta, 150 juta, 300 juta. Terus saya bilang, kenapa bisa mahal banget ya? Ini kan cuma batu biasa ya. Di Indonesia juga banyak. Ini beda Bu. Batu ini waktu bait Allah dulu dirobohkan, diangkut pakai truk. Terus dibawa. Jadi kami olah menjadi perhiasan. Kami pasang berlian Bu. Kalau ibu beli ini, siapa tahu ini yang dari ruang Maha Kudus yang ibu dapat. Terus saya bilang, terus aku harus bilang wow gitu. Terus saya mau tanya Pak, kalau saya pakai batu yang dari ruang Maha Kudus, terus saya kenapa? Jadi sakti gitu? Terus saya bisa merasakan hadirat Tuhan gitu? Bapak Ibu hati-hati. Ya, hal-hal yang begini tuh banyak dipakai orang untuk cari keuntungan. Tapi orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran mau dibodoh-bodohin. Dia pikir dengan barang-barang begitu yang dia bawa, dia ambil, terus hadirat Tuhan nempel ke kamu. Ya, Yesus berkata kepada seorang wanita Samaria, nenek moyangmu menjembah Allah di gunung, mereka mencari Tuhan di gunung. Kami mencari Tuhan di Yerusalem, tapi akan ada saatnya orang tidak lagi mencari Allah di gunung ataupun di Yerusalem, tetapi orang harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, saya ke Israel ditanya, Bu. Saya mau tanya sama peserta, ibu bolak-balik kan ke Israel. Tempat mana yang kalau ibu berdoa itu paling terasa hadirat Tuhannya kenceng? Saya bilang yang saya merinding maksudnya. Padahal ke kuburan juga merinding gak? Lihat setan merinding gak saudara? Ya, saya bilang kamu mau tahu tempat yang paling hadirat Tuhannya kenceng kalau saya berdoa? Di kamar. Loh, bukan di tembok ratapan? Bukan. Bukan di tempat Yesus disalib? Bukan. Di mana? Di kamar. Waktu hatimu terbuka, engkau mengundang Roh Kudus turun, di situ Tuhan hadir. Makanya Yesus berkata, kalau engkau mau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu di tempat yang tersembunyi. Amin. Jadi jangan mau dengan karunia orang bodoh-bodohin saudara. Ya, nanti ada ibadah, dipanggil jemaatnya satu-satu. Ibu yang itu, Tuhan bicara. Sana, semua jemaatnya Tuhan bicara. Gampang sekali ini pendeta dengar Tuhan bicara. Ya, jadi saudara hati-hati. Karunia itu dipakai dikatakan untuk kepentingan bersama. Ya, bukan untuk apalagi duit. Ya, tatap mata saya. Ya, Tuhan berkata Bapak harus sumbang saya 1M. Kemarin kan ada tuh. Ya, WA dari seorang hamba Tuhan kepada jemaat yang kaya. Ya, dia pikir semua orang kaya itu gampang keluar duit. Padahal biasanya yang kaya-kaya itu pelit ya. Puji Tuhan di sini gak ada yang pelit, jadi gak ada yang tersinggung. Amin. Haleluya 12 kali. Kita lanjut ya ayat yang ke-8. Kalau ada yang tersinggung puji Tuhan, haleluya 12 kali. Baca bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, ada hikmat, ada pengetahuan. Ayat 9 berkata di sana. Ayat 9, coba baca bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tidak semua orang bisa menyembuhkan. Ya, tidak semua orang punya karunia membangkitkan orang mati. Ayat yang ke-10 berkata di sana. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, tapi ingat tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Saya pengen kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara, semua karunia itu bisa berkembang, bisa diaktifkan ketika yang pertama Rasul Paulus bilang ini firman Tuhan. Ketika engkau bertobat, itu dulu.
Karena banyak orang pakai karunia tapi hidupnya tidak bertobat. Ya, dikatakan Roma 12 ayat yang pertama, baca sama-sama. Saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu apa, saudara? Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup kudus, artinya kita harus bertobat. Ayat yang kedua berkata di sana, ya, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, baru saudara engkau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kamu bisa bedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Ayat yang ketiga berkata di sana, berdasarkan apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa Rasul Paulus mendahului dengan ayat ini sebelum dia masuk kepada karunia? Banyak orang berpikir ingin menjadi orang lain lebih daripada apa yang patut dipikirkan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, tujuan saya dalam pelayanan adalah apa, Bu? Satu saat aku pasti bisa membangkitkan orang mati. Saya bilang luar biasa ya. Terus kalau kamu sudah membangkitkan orang mati, gunanya buat kamu apa? Ya enggak. Ya keren aja gitu, saya bisa bangkitkan orang mati. Ya, ini saudara bukan meminta karunia, bukan mengembangkan karunia, tetapi dia mulai memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dipikirkan. Orang kalau kayak begitu nanti lama-lama jadi gila. Saya bilang sama dia, kalau saya nggak muluk-muluk, saya nggak pernah mimpi membangkitkan orang mati. Saya bersyukur kalau saya bisa bangkitkan orang yang mati rohani ini loh. Supaya terjadi pertobatan, hidup rohaninya dibangunkan. Ngapain lu sibuk membangkitkan orang yang mati secara fisik kalau rohaninya tetap mati? Ya, jadi ndak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Ya, akhirnya tiap ada orang mati didoakan supaya bangkit. Ya, jangan dikubur dulu. Mamahnya mati, jangan dikubur dulu. Saya akan datang, saya akan bangkitkan. Ya, dia sudah jengkelin, guling-guling, tumpang ketindih di bawah, tengking, ndak bangkit mamanya. Ya, terus ngapa? Akhirnya dikubur kan? Kalau enggak, itu yang Rasul Paulus bilang, enggak usah terlalu muluk-muluk. Berpikir sesuatu yang hal-hal lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, iman itu juga adalah karunia dari Tuhan. Makanya semakin engkau dekat dengan Tuhan, ya Tuhan semakin tambahkan. Kan ada orang yang dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Kalau yang 5 talenta ini dikerjakan jadi 10 dikerjakan jadi 20. Bisa nggak bertambah? Bisa. Ya, tapi orang yang punya 1 nggak dipakai. Alkitab bilang, semua yang ada padamu diambil. Ya, saya ini termasuk orang yang ya punya banyak karunia. Ya, saudara mau ngomong iya atau tidak terserah. Tapi saya merasa itu. Tapi waktu saya belum bertobat dulu, saya tidak menyadari itu. Mungkin ada, tapi saya pakai untuk hal-hal yang bukan memuliakan Tuhan. Ya, saya nyanyi di kafe, saya nyanyi di mana. Ya, saya lupa. Setelah saya bertobat, saya mempersembahkan hidup saya yang kudus kepada Tuhan. Ya, Tuhan mulai lipat gandakan, saudara. Ya, saya ternyata punya suara ya yang gak bagus-bagus banget sih. Ya, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan ya Pak ya. Walaupun yang lain mukanya agak-agak gimana gitu Pak. Kayaknya tidak mendukung ya. Tapi ya nggak fals lah ya. Yang kedua saudara, saya ternyata bisa nyanyi. Saya bisa ciptain lagu loh. Suami saya itu pemain piano. Ya. Tapi dia nggak bisa bikin lagu.
kadang udah ning ning ting 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 tung tung tang ting tang tung nggak jadi. Ya saya bikin lagu sekali nyanyi aja. Ya saya cuma nyanyi ya, mujizatmu masih terjadi tiap hari selalu terjadi, mujizatmu masih terjadi setiap hari selalu terjadi. Suami saya bilang, hebat loh kamu bikin lagu ndak pakai gitar, ndak pakai gini, tahu-tahu jadi lagu. Ya udah urusanmu musiknya bikin. Ya, 2 karunia. Ya, karunia melayani. Saya tuh suka melayani. Kalau ada keluarga datang dari Solo, kakak ipar, ya 2 hari datang, 2 hari saya di dapur masak. Suami saya marah-marah, "Say, kamu tuh loh, masa tuh." Saya bilang, "Saya suka cita, aku senang melakukan itu." Dia bilang, "Beli aja tuh makanan mereka biar makan." Beli, enggak, saya pengen ngasih yang terbaik. Mereka tuh makan bukan makanan-makanan yang sudah mereka pernah makan. Saya masak ya dengan sukacita, saya senang. Walaupun 2 hari kemudian mereka pulang, saya tepar. Tapi saya suka cita. Ya coba saudara kasih kepada orang yang tidak punya karunia, ya suruh kupas bawang aja mukanya. Ya karena memang beda, nggak bisa. Ya saya seneng saya masak 2 hari di dapur itu saya suka. Ya dan itu karunia. Saya menyentuh hati saudara, banyak-banyaklah berbagi dengan orang-orang di sekelilingmu. Tidak ada salahnya saudara ke toilet, maaf engkau ke toilet, saya lakukan nih sampai hari ini. Penjaga toilet itu saya kasih 100.000. Buat engkau itu tidak berarti. Sering kali waktu saya kasih, yang penjaga toilet itu gini, "Ya Allah ibu terima kasih." Kita nggak tahu, mungkin itu untuk kebutuhan susu anaknya. Hello, yang bagi kita itu 100.000 mungkin tidak seberapa. Jadi sekarang saya tuh kalau lihat pelayan, saya tuh bilang sama suami saya, anggapan itu anak kita loh. Jadi Bapak Ibu ya, saya menghimbau tolonglah orang yang susah di sekelilingmu. Lihat orang-orang itu kadang kita dengan gampang marahin pelayan toko. Ya sering kali mungkin dia karena kurang konsen, dia pulang ke rumah. Yang satu cerita, dia setengah mati cari uang karena papanya sudah meninggal. Setiap kali pulang, mamanya ejek, kerjaan apa? Kerjaan coba jadi pelayannya orang. Apa yang kamu dapat? Dia pulang sudah tengah malam, mamanya gituin dia sakit hati. Ternyata di sekeliling kita, kehidupan tuh seperti itu. Saya bilang sama anak saya, itu baru satu tempat deh yang kamu masukin. Mami sudah dengar cerita dari teman-temannya seperti itu. Saudara, betapa banyak jiwa di sekeliling kita tuh orang-orang yang, ya mereka tuh belum lagi kita masuk ke kehidupan yang lain. Makanya, yuk kita nih ya pergunakan karunia yang ada padamu. Lalu ayat yang ke-20, ayat yang ke-4 berkata begini Bapak Ibu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, kita ini satu tubuh, banyak anggota dan tidak semua tugasnya itu sama ya. Berbeda, saudara punya tugas dan saya punya tugas itu berbeda. Tapi kita nggak bisa saling cemburu. Ya, kok dia ya, saya nggak bisa cemburu kepada pemain keyboardnya. Ya kok dia ya yang main keyboard bukan saya nggak bisa duduk di situ. Dia juga nggak bisa cemburu kepada saya. Tugas kita berbeda, karunia kita berbeda. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5 di sana dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6 berkata di sana dikatakan, demikianlah kita mempunyai banyak karunia, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kamu melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ke-7 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tidak semua orang itu bisa berkhotbah. Saya tuh saudara ya ngomong ke suami saya, kamu tuh khotbah, dia bilang. Tapi dia kalau menasihati orang bisa berjam-jam ngomong. Dan orang itu ngomong, terima kasih loh Pak, saya dapat sesuatu loh dari nasihat Bapak. Ya kalau suruh khotbah dia ngomong, aku bukan kayak kamu, ya. Tapi dulu dia pernah di jadwal khotbah, kami satu keluarga datang, ya begitu selesai dia tanya sama anak-anak, tadi papi khotbah gimana? Anak-anak bilang, papi yang khotbah, kita yang kebelet. Terus dia tanya, maksudnya kebelet apa kalian?
kita kebelet nahan, abis ini papi mau ngomong apa ya? Abis ini mau ngomong apa ya? Karena dia sendiri bingung, saudara. Tapi dia punya karunia untuk ya menasehati, ya dia bisa ngajarin orang gitu, tapi dia nggak bisa suruh berkhotbah. Ayat yang berikutnya 8 berkata, dikatakan di sana, jika baca bersama, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sebab ayat yang ke-9 berkata di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau saudara mau mengembangkan karuniamu, Tuhan bisa menambah-nambahkan karunia itu. Ya, saya melihat, saya ini nggak bisa melukis. Saya ya tiba-tiba di masa pandemi saya bisa melukis. Tuhan menolong kami lewat saya melukis 50 lukisan lebih yang keluar. Ya 25 juta, 30 juta, 75 juta dibeli orang, 50 juta. Itu karunia saya dapat waktu pas pandemi. Dan siapa yang beri itu, saudara? Roh Kudus, Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan itu? Mungkin karena dia lihat saya mau mengembangkan apa yang saya punya. Dan kita mau melakukannya dengan sukacita. Dan ketika saya pas pandemi itu semua orang bingung loh. Saya tuh melukis 1 jam. Ya, jadi lukisan yang 1 kali 1 meter 20 kali 80 1 jam. Sampai pelukis aja bingung. Ibu ngelukis 1 jam? Iya. Kok bisa? Itu Tuhan loh. Iya, itu Tuhan. Ya, dan sampai akhir pandemi ya, saya akhirnya orang tanya, loh ibu, saya nggak percaya dengan lihat lukisan ibu ini. Kalau ibu itu nggak pernah melukis waktu kecil, ibu pasti pernah sekolah. No, saya sampai SMA bisanya gambar gunung, jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah. Itu semua saudara belajar toh? Saya yakin semua lukisan saudara pun begitu kan? Itu saya nggak pernah belajar apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan itu memberikan karunia. Dan karunia itu ternyata ya saya bisa hidup dari situ. Di masa pandemi Tuhan pelihara kami tidak kelaparan. Ya bagaimana Tuhan menyatakan, saudara karena itu jangan malas kembangkan karuniamu. Mulai dari rumah apa? Ya kalau bapak-bapak suka melayani, enggak apa-apa bantu-bantu istri di rumah. Ya engkau punya karunia suka bersih-bersih ya bersih-bersih. Ya tapi kerjakan karunia itu, jangan dikubur. Karena Alkitab bilang nanti semua akan diambil daripadamu. Ingat Bapak Ibu, satu saat kita akan mati. Waktu kita mati, apa yang akan orang kenang atas hidup kita? Apa? Ketika engkau mengembangkan karuniamu, orang akan ingat itu. Ya, dan sampai kita mati satu saat nanti orang akan ingat, wah waktu dia hidup, dia itu orangnya gini-gini. Makanya tadi saya bilang di awal, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan, manusia mati tinggalin utang. Ya, karuniamu yang itu membekas di hati istri, anak, orang di sekelilingmu. Saya undang para, ya ini cewek-cewek yang luar biasa pakai pink ya. Untung saya juga pakai pink di dalam ya. Ini membuktikan saya ini perempuan tulen. Dan mari Bapak Ibu kita ya mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, biar Tuhan pakai hidup kita untuk sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mau Tuhan untuk mengembangkan karunia yang ada dalam diri kami, sebab kami tahu dengan apapun kami tidak bisa balas kasih Tuhan. Ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa? segala kebaikan-Mu.
ini segenap hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa, berikan kami kepekaan untuk menemukan. Bilang hari ini saudara di dalam hatimu, Tuhan, aku mau mengembangkan karunia dalam hidupku. Kasih aku kepekaan untuk tahu apa karuniaku. Supaya ketika aku mati nanti, aku meninggalkan kesan. Aku meninggalkan buah-buah pelayanan dari karunia itu sendiri. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, agar mereka semakin hari semakin peka di dalam Tuhan. Dan mereka hidup berbuah, mengembangkan karunia yang ada pada diri kami semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, demikian juga hidup kami. Biarlah kami memenuhi setiap tugas panggilan untuk mengembangkan karunia dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus.